Pernahkah kamu bertanya-tanya bagaimana Danau Situpatenggang yang indah ini terbentuk? Secara ilmiah, Situpatenggang terbentuk dari aktivitas vulkanik ribuan tahun lalu. Letusan dahsyat Gunung Patuha menciptakan sebuah kaldera, yaitu cekungan besar bekas letusan. Cekungan ini kemudian perlahan-lahan terisi oleh air hujan dan aliran sungai kecil dari kawasan hutan di sekitarnya. Inilah awal mula terbentuknya danau alami Situpatenggang. Tanah di kawasan ini juga bersifat kedap air, sehingga air tidak mudah meresap ke dalam tanah. Ditambah lagi, hutan lebat di sekitarnya membantu menjaga kestabilan air danau serta mencegah erosi. Hari ini kami berada di kawasan Ciwidey ya, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, di ketinggian sekitar 1.600 mdpl atau di atas permukaan laut. Lebih tepatnya lagi, kami sedang berada di kawasan Danau Situpatenggang ya, bisa dilihat di belakang ini. Situpatenggang adalah sebuah danau alami yang terletak di kawasan Ciwidey, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, pada ketinggian sekitar 1.600 meter di atas permukaan laut. Dilihat dari geografisnya, Danau Situpatenggang menjadi fenomena alam yang unik. Biasanya dataran tinggi akan didominasi oleh pegunungan kars, misalnya di daerah Gunung Kidul. Banyak dijumpai fenomena alam tersebut. Berbeda dengan di daerah Situpatenggang, di mana Danau Patenggang dikelilingi oleh perkebunan teh. Salah satu perkebunan teh terkenal yaitu perkebunan teh Ranca Bali Ciwidey. Salah satu komunitas utama di daerah Situpatenggang adalah perkebunan teh. Di sepanjang jalan menuju danau terdapat perkebunan kecil milik masyarakat sekitar. Danau Situpatenggang di Ciwidey, Jawa Barat dikenal sebagai salah satu sentra perkebunan teh yang penting di wilayah Pegunungan Bandung Selatan. Teh menjadi komoditas utama karena kondisi geografis dan iklim kawasan ini yang sangat mendukung pertumbuhannya. Ketinggian lebih dari 1.600 meter di atas permukaan laut, suhu yang sejuk, serta curah hujan yang cukup menjadikan daerah ini ideal untuk budidaya teh yang berkualitas tinggi. Sepanjang jalan menuju Danau Situpatenggang, pengunjung akan menjumpai hamparan luas kebun teh yang membentang di kiri dan kanan jalan. Perkebunan ini dikelola oleh berbagai pihak, mulai dari perusahaan besar seperti PTPN, hingga petani lokal yang memiliki lahan dalam skala kecil. Kebun-kebun teh ini tidak hanya berfungsi sebagai sumber ekonomi utama masyarakat setempat, tetapi juga memperindah landscape alam dan menjadikannya daya tarik wisata yang memikat. Sebelum diresmikan sebagai tempat wisata, masyarakat sekitar di wilayah Situpatenggang mayoritas bekerja sebagai petani. Dengan diresmikannya Danau Situpatenggang sebagai salah satu tempat wisata, danau ini menjadi sangat ramai, mulai dari pengunjung yang ingin piknik, serta sebagai sarana pembelajaran geografis secara akademik. Melalui Situpatenggang, masyarakat memiliki alternatif lain pekerjaan, yaitu berdagang. Ketika melewati Gapura Masuk, di sepanjang jalan kanan dan kiri menuju danau, banyak aktivitas perdagangan jual beli berupa barang seperti makanan ringan, gorengan, souvenir, dan buah-buahan. Salah satu buah yang mendominasi di pasarnya yaitu stroberi. Hal tersebut menunjukkan bahwa dengan diresmikan danau ini dapat menjadi peluang ekonomi bagi masyarakat sekitar. Selain barang, terdapat jasa penyewaan perahu untuk menuju ke Pulau Asmara, di mana merupakan letak ikon Danau Situpatenggang, yaitu Batu Cinta. Kearifan lokal masih sangat terjaga. Masyarakat sekitar mengetahui dan paham mengenai legenda yang berakar di Situpatenggang, yaitu legenda Kisantang dan Dewi Rengganis. Menurut legenda tersebut, Kisantang meninggalkan Dewi Rengganis untuk pergi ke medan perang.
Ketika kembali dari medan perang, mereka saling mencari satu sama lain. Maka dari itu, dalam bahasa Sunda disebut patengan angan atau mencari. Ketika mereka bertemu, Dewi Rengganis menangis dan air matanya membentuk danau Situpatenggang. Terus itu untuk kearifan lokal, karena di sini kan kalau ke tahun-tahun yang kebelakang, setiap setahun sekali itu di sini diadakan acara ruatan sariksa. Itu yang namanya ruatan sariksa itu untuk menjaga kearifan lokal dan budaya lokal yang ada di kawasan Situpatenggang. Biasanya di sini yang ditampilkan itu Bu, ada kesenian-kesenian tradisional. Nah terus kan di sini ada biasa nyucruk lauk, apa ya namanya kalau bahasa Indonesianya yang pakai alat itu Bu, itu susuk namanya. Nah kalau di sebelah sana kan bisa dipakai nyusuk lauk, karena di sebelah sana itu bisa surut. Kalau musim hujan airnya pasang, kalau musim kemarau surut. Nah begitu surut airnya bisa dimanfaatkan sama warga-warga di sekitar kawasan untuk mengambil ikan dengan cara disusuk. Itu yang menjadi budaya. Nah, termasuk ada reog, tahu kan reog? Nah itu salah satunya. Karena alhamdulillah kalau di sini ditampilkan kembali seperti dulu, kaya dengan budaya-budaya atau dengan kesenian-kesenian tradisional. Itu aja. Terus yang kedua, alhamdulillah dengan adanya Danau Situpatenggang kita bisa memberdayakan masyarakat di sekitar kawasan, terutama yang tadinya tidak punya pegangan. Sekarang kan dengan adanya perahu, mereka itu kan bisa istilahnya penghasilan setiap hari, apalagi kalau hari-hari libur. Itu dengan adanya perahu ini menjadi salah satu daya tarik juga. Dan orang pasti penasaran, saya ingin ke Patenggang, saya ingin lihat Batu Cinta, mereka itu pada naik perahu. Ya mungkin itu aja Om. Rengganis dan Kisantang itu kalau orang atau masyarakat di sekitar kawasan itu sudah tahu itu, karena biar bagaimanapun juga dengan terjadinya Batu Cinta itu kan ngambil ceritanya dari situ. Itu antara Kisantang dengan Dewi Rengganis itu saling mencari, dipertemukan di sana. Jadi mereka itu udah pada tahu. Gitu. Jadi setiap ada ruatan sariksa, setiap ada kegiatan-kegiatan dalam rangka memperingati atau budaya di Situpatenggang itu selalu dikaitkan dengan itu. Itu udah pada tahu itu. Apalagi nanti kalau lebih detail, kalau kita susun dari karuhun itu banyak sekali. Itu. Tapi kan sekarang bukan momen yang tepat itu untuk menerangkan hal-hal seperti itu. Tapi nanti suatu saat kalau memang itu dibutuhkan dan diperlukan, insya Allah itu bisa menjelaskan secara detail. Gitu. Karena itu kan harus jelas gitu kan. Nah, juga harus menyiapkan tulisan-tulisan orang tua dulu biar tidak terlalu menyimpang atau tidak terlalu jauh ke depan. Gitu. Karena biar bagaimanapun juga ini cerita pasti dibutuhkan dan harus bisa dipertanggungjawabkan. Gitu. Jadi tidak bisa mengasih penjelasan di luar cerita-cerita yang sudah tertulis di buku tersebut. Itu aja. Ini dikelolanya sama Perkebunan dan Perum Perhutani. Nah setelah Perum Perhutani menyerahkan kekuasaannya, diambil alih sama PHPA, kalau sekarang BBKSDA. PHPA itu Pelestarian Hutan dan Pelestarian Alam. Kalau sekarang jadi Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Ya alhamdulillah dengan adanya Situpatenggang sampai hari ini tidak kalah pamor sama objek-objek wisata yang ada di tempat lain. Karena biar bagaimanapun juga Situpatenggang ini Situpatenggang alam, bukan buatan. Kalau alam, orang gak akan bosan. Larangan-larangan memang kalau kita percaya ya, itu yang namanya wisata alam mungkin ada penghuninya. Pertama di sini kan yang paling dilarang itu nggak boleh berenang. Biarpun kita ahli berenang, kan di sini airnya dingin Bu. Kalau sudah keram perut kan kita nggak bisa bergerak.
Terus yang kedua dilarang ngomong sombong itu apa namanya? Nggak boleh lah ngomong saya nadewe gitu Bu, gitu. Soalnya kan biar bagaimanapun juga ya yang namanya di wisata alam itu kan pasti ada